Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap selalu menjaga 3M, yaitu yang pertama menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah, semoga kalian sudah melakukan itu semua ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar PLBJ memasuki bab 6, permainan kuda bisik. Kalian bisa buka buku PLBJ kalian pada halaman 43. Simak dan pahami dengan baik ya. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita mengenal permainan kuda bisik dulu yuk. Jadi, pada zaman dahulu, anak-anak Betawi sering memainkan kuda bisik. Nah, biasanya anak-anak itu memainkannya saat malam hari menjelang hari libur. Permainan ini biasanya dimainkan paling sedikit oleh 7 orang. Pokoknya jadi jumlah pemainnya itu haruslah ganjil. Nah, dari 7 orang ini bisa dibagi menjadi 3 tim. 1 orang menjadi wasit. Nah, yang 3 orang bisa menjadi tim A dan 3 orang lainnya menjadi tim B. Nah, tim B ini sebagai pemain. Sedangkan nanti wasit ini bertugas menerima bisikan dari kedua tim. Nah, permainan ini termasuk permainan yang sederhana. Jadi permainannya ini dilakukan dengan cara berbisik. Nah, ketika menentukan kelompok yang maju lebih dulu itu dapat dilakukan dengan cara suten atau sweet kalau kita terkenal. Nah, kalau ada yang kalah itu pasti mendapatkan hukuman. Nah, biasanya hukumannya ini adalah dengan cara menggendong tim yang menang, seperti itu. Di setiap permainan pasti ada langkah-langkah dan aturan permainannya. Nah, berikut ini adalah langkah dan aturan permainan dari kuda bisik. Yang pertama, kita menunjuk 1 orang sebagai wasit dan bentuk tim A dan tim B dengan anggota yang sama banyak. Jadi dalam satu kelompok itu intinya adalah harus berjumlah ganjil anggotanya. Kemudian yang kedua, kedua tim ini saling berhadapan. Kemudian wasit ada di tengah-tengah antara tim A dan tim B. Kemudian yang ketiga, setiap tim berdiskusi nama anggota tim lawan dan anggota dari tim ini yang menjadi perwakilan untuk membisikkan nama tersebut kepada wasit. Nah, dalam pemilihan nama ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai nama ini diketahui oleh lawan main, seperti itu. Kemudian nomor yang keempat, tim A dan tim B itu melakukan sweet atau suten untuk menentukan tim mana yang maju terlebih dahulu. Yang kelima, perwakilan tim yang menang itu lalu menghampiri wasit untuk membisikkan nama yang sudah didiskusikan tadi oleh tim. Terus yang keenam, jika perwakilan tim yang maju ini membisikkan nama adalah orang yang namanya dibisikkan oleh lawan, maka tim mereka menang, sedangkan tim lawan itu kalah. Jadi misalkan nih tim A sudah berdiskusi dengan teman-temannya, misalkan dari nama tim lawan itu misalkan namanya Aminah. Nah, selanjutnya tim A ini sudah berbisik nih sama wasit. Kemudian tim B pun udah punya nama juga nih dari tim lawan untuk membisikkan kepada wasit. Nah, misalkan dari tim A dia sudah menyebutkan nama Aminah tadi kan. Nah, terus ternyata dari tim B itu yang maju adalah Aminah. Nah, maka
Nah, ini si tim A ini udah kalah karena kan di tim B itu yang maju ternyata nama yang sudah disebutkan tadi gitu. Kemudian nomor 7 itu wasit mengucapkan door sambil menunjukkan tim yang kalah. Kemudian tim yang menang itu mendapatkan keuntungan dan tim yang kalah itu mendapat hukuman. Seperti tadi, hukumannya biasanya adalah menggendong seperti kuda. Selanjutnya yang 8, setelah hukuman selesai, maka permainan dilanjutkan dengan cara yang sama. Nah, berikut ini adalah video contoh permainan dari kuda bisik. Yuk, kita simak video berikut ini. Jali, lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan tuang senang di hati. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan tuang senang di hati. Paling enak si mangga udang, sayang disayang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Paling enak si mangga udang, sayang disayang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Palinglah enak si orang bujang sayang, kemana pergi, tiada yang larang. Nah, bagaimana videonya? Sangat seru dan menarik kan permainan kuda bisik ini? Oke, selanjutnya di dalam permainan ini itu terkandung nilai-nilai luhur. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai luhur yang ada dalam permainan kuda bisik. Yang pertama ada nilai-nilai luhur kejujuran. Nah, jujur ini adalah sikap dan tindakan yang sebenar-benarnya atau apa adanya. Nah, saat berdiskusi, setiap tim akan berdiskusi secara hati-hati agar tim lawan tidak mendengar dan mengetahui pilihan timnya. Nah, kegiatan diskusi ini harus dilakukan secara jujur dan tidak curang. Selanjutnya, yang kedua ada kedisiplinan. Nah, disiplin itu berarti taat atau patuh kepada peraturan. Dalam permainan kuda bisik itu terdapat aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, kalau aturan ini tidak ditaati, maka akan menimbulkan perselisihan atau keributan. Selanjutnya yang ketiga ada kepedulian. Nah, kalau peduli ini adalah sikap yang memperhatikan atau mengindahkan orang lain, serta selalu berupaya untuk membantu dan melakukan kebaikan demi orang lain. Nah, saat anggota tim ini menyampaikan pendapatnya, kita juga harus mendengarkan dan tidak boleh menyela. Selanjutnya yang keempat ada sportivitas. Sportif adalah bersikap kesatria dan jujur.
Nah, pada permainan kuda bisik ini akan ada tim yang menang dan kalah. Nah, kalau tim kita kalah, ya kita berarti harus mengakui kemenangan dari tim lawan. Dan kita juga harus melaksanakan hukuman dengan ikhlas, karena hal itu sudah bagian dari permainan. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama adalah dapat mengenal permainan tradisional Betawi, yaitu permainan kuda bisik. Yang kedua, kita dapat mengetahui langkah dan aturan dalam bermain kuda bisik. Dan yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam permainan kuda bisik. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan uji kemampuan yang ada di halaman 48 bagian A, B, dan C dengan total soal 15 soal. Nah, kalian bagian yang A langsung saja jawab dengan jawaban yang benar. Kemudian bagian B dan C kalian bisa langsung jawab jawabannya saja. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian, kemudian hasilnya di-upload dalam Google Classroom kelas 4B. Nah, kalau kalian masih ada yang belum paham atau ada yang masih kalian bingungkan, bisa langsung tanya kepada ibu. Oke, selesai video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.